ibadah Rabu malam kita pada malam ini melalui Zoom kita. Untuk memulai perbaktian kita pada malam ini, kita angkat lagu pujian dari nomor lagu Sion 449. Kita nyanyikan semua ayat. Baiklah, untuk doa pembuka dibawakan oleh Bapak Pendeta D. Sembiring. Dipersilakan, Pak. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di sorga, terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai kami dalam hidup kami sampai malam hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dan akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sinu Haji. Tuhan, urapikan dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, penuhi hati pikiran kami. Biarlah malam ini kami disegarkan oleh firman-Mu, iman kami diteguhkan, dan di dalam ibadah kami nama Tuhan saja kami tinggikan, kami muliakan. Berkati sarana yang kami pakai Tuhan, biarlah Tuhan jauhkan segala halangan dan segala gangguan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk doa pembukanya.
Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu spesial yang dibawakan oleh Manurung. Waktu dipersilakan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kau ajarku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu. Beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Terima kasih buat lagu pujiannya kepada Saudari Zara Manurung. Saat ini judul tema renungan kita yaitu yang berjudul Bebas dari Rasa Takut. Kepada Ibu Elis, kami persilakan. Ya, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Ya, suara saya terdengar bagus ya, Bapak Ibu. Dengaran Ibu. Ya. Jadi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga kita boleh berkumpul pada malam hari ini walaupun lewat media Zoom, tidak mengurangi rasa sukacita kita ya, tidak mengurangi kerinduan kita kepada Tuhan. Baiklah, pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan oleh karena beberapa hari yang lalu ya Ibu Pendeta mengabari saya, me-WA saya untuk membawakan firman. Jadi pada saat saya menerima WA dari Ibu Sembiring, sebenarnya hati saya berdetak kencang ya. Saya sambil nggak berani membuka WA-nya Bapak Ibu.
Saya ngintip aja, saya intip WA-nya, wah buat firman. Jantung saya langsung dak. Jadi selama ini setahu saya yang membuat jantung berdetak ada dua, jatuh cinta dan jatuh tempo. Rupanya pilihan Ibu Sembiring kepada saya membuatkan jantung saya berdetak kencang, melebihi jatuh cinta sama Pak Sinu Haji kayaknya ya Bapak Ibu. Jadi biarlah pada malam hari ini saya akan mencoba dengan segala keterbatasan saya akan mencoba membawakan firman Tuhan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Sarah Manurung ya yang sudah memberikan lagu pujian yang begitu indah. Saya coba share screen ya Pak Turangan. Silakan Bu. Judul khotbah kita pada malam hari ini yang saya bawakan adalah bebas dari rasa takut. Sebelum kita mempelajari bagaimana caranya agar kita bebas dari rasa takut, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, buat segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan, buat napas kehidupan, kesehatan yang masih boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan firman yang boleh dibagikan pada malam hari ini kepada kami boleh menjadi berkat bagi kami dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi seperti saya sampaikan tadi, firman Tuhan pada hari ini saya buatkan judulnya Bebas dari Rasa Takut. Judul ini sebenarnya saya ambil oleh karena beberapa bulan yang lalu saya merasakan ketakutan yang sungguh luar biasa ya, yang membuat saya jadi stres. Jadi kemarin pada saat Ibu Pendeta mau-WA saya bingung mau pilih judul apa kira-kira ya yang cocok untuk dibagikan. Sementara yang pendengarnya saya rasa udah tingkat tinggi semua ya, ada Pak Pendeta, ada Pak Turangan, kayaknya saya ini tidak layak gitu membawakan firman, tapi biarlah yang saya rasakan beberapa bulan yang lalu oleh karena ketakutan pada saat Pak Sinu Haji terpapar virus COVID-19, hari ini boleh saya bagikan kepada kita semua, biarlah kita boleh terhindar daripada rasa ketakutan kita, dan firman ini saya rasa sudah biasa ya, tetapi biarlah firman yang biasa ini boleh menjadi sesuatu yang luar biasa kepada kita pada malam hari ini ya, oleh karena tuntunan Tuhan. Jadi memang semua orang pasti pernah untuk merasakan rasa takut ya, merasakan takut. Karena takut itu adalah sesuatu hal yang normal bagi kita manusia ya. Tetapi saya rasa rasa takut yang normal itu adalah apabila kita merasakan hanya sesaat. Namun ketika ketakutan itu berkepanjangan yang membuat kita stres, membuat kita putus asa, hilang harapan, penuh keraguan, inilah yang tidak seharusnya ada pada orang umat percaya. Jadi pada saat Pak Sinu Haji terpapar virus COVID-19, saya selama 14 hari itu dipenuhi rasa ketakutan. Tapi biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita sehingga kejadian yang saya alami tidak dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Kita boleh membuka Alkitab kita dari 2 Timotius 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,
kasih, dan ketertiban. Jadi firman Tuhan yang saya ambil ini merupakan nasihat Rasul Paulus ya kepada Timotius, anak rohaninya. Di sini Paulus menguatkan Timotius agar dapat memberitakan Injil Kristus dengan tidak dikuasai oleh rasa ketakutan. Jadi pada malam hari ini nasihat yang sama kembali sampai kepada kita agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Apapun penyakit kita, apapun pergumulan hidup kita, apapun keluh kesah kita, biarlah kita boleh kuat menjalaninya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebelum kita mempelajari bagaimana caranya untuk bisa bebas dari rasa takut ini, kita terlebih dahulu melihat apa sih yang ditakuti oleh manusia, hal apa yang paling ditakuti oleh manusia. Hal pertama yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Semua orang tahu dan tidak pernah menolak kematian. Namun begitu, hal yang pasti ini merupakan rasa paling utama yang dimiliki manusia dan tidak sedikit yang mengidap ketakutan berlebihan. Nah, jadi walaupun kita tahu bahwasanya kematian itu sudah ditentukan oleh Tuhan, seringkali kita merasa takut apabila kematian itu datang kepada kita. Jadi pada akhir-akhir ini banyak orang yang takut mati oleh karena virus corona. Oleh karena pandemi ini, memang akhir-akhir ini kita melihat di Facebook, di WA, banyak berita-berita tentang kematian. Kita melihat sebentar-sebentar yang ada meninggal mungkin teman kita, keluarga kita, atau tetangga kita, yang mungkin ada yang karena virus tersebut, dan banyak juga yang bukan karena virus tersebut, tetapi terkadang kita merasa mempunyai ketakutan yang berlebihan ya. Kita lihat banyak yang meninggal, padahal kita tahu bahwasanya meninggal itu adalah sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita tahu juga bahwasanya memang kematian itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi kita sebagai manusia yang biasa masih sering, masih banyak yang kita takutkan adalah tentang kematian. Itulah hal yang pertama yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Kemudian yang kedua, apa hal yang paling ditakuti oleh manusia? Yang kedua adalah kemiskinan. Semua orang menginginkan hidup yang layak dan berkecukupan. Memiliki harta kekayaan menjadi salah satu tujuan banyak orang, sehingga menghalalkan segala cara. Jadi semua orang takut miskin ya. Semua orang takut miskin. Padahal kita tahu hidup kita ini bukan bergantung kepada harta yang kita punya ya. Walaupun kita hidup pas-pasan, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bahagia. Karena kalau orang kaya, tidak bisa kita lihat dari berapa banyak harta yang dimilikinya, tetapi harus kita lihat dari berapa banyak kita bersyukur atas harta yang dititipkan Tuhan kepada kita. Jadi oleh karena kemiskinan ini merupakan hal yang paling ditakuti oleh manusia, seringkali orang memang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Orang berlomba-lomba menjadi kaya dengan menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Ada yang sampai korupsi ya. Semua cara dilakukan agar kemiskinan ini tidak datang kepada keluarganya. Bahkan ada juga orang sampai diperbudak oleh uang ya. Jadi kemiskinan ini merupakan hal kedua yang paling ditakuti oleh manusia. Apalagi hal yang paling ditakuti oleh manusia? Yang ketiga di sini disampaikan kepada kita adalah kehilangan. Kebersamaan adalah saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidup. Namun dalam setiap kebersamaan ada juga kehilangan. Sesuatu yang ditakuti manusia. Kehilangan seperti perpisahan, perceraian, maupun kematian akan membuat seseorang menjadi begitu terpukul
dan merasa sedih dan kerap menjadikan orang mengidap stres dan depresi. Nah, ketakutan yang ketiga ini yang saya rasakan pada beberapa bulan yang lalu pada saat Pak Sinung Haji terpapar virus COVID-19 ya. Jadi pada saat beliau dinyatakan positif, saya merasa Pak Sinung Haji itu sangat dekat dengan kematian. Saya merasa kayaknya Bapak ini selama belum negatif akan menuju ke arah sana seperti itu ya. Jadi saya benar-benar stres selama 14 hari dia positif. Saya seperti depresi ya. Padahal saya kerja di rumah sakit, banyak saya lihat orang-orang yang sembuh, banyak juga kesaksian-kesaksian orang yang sembuh. Tetapi pada saat bencana itu datang kepada kita, hati kita jadi stres karena dihinggapi ketakutan yang berlebihan tadi ya. Jadi selama 14 hari itu memang saya sangat stres, saya sampai depresi, saya sampai cerita sama Ibu Kapurba ya, Bu, saya capek mengurus Bapak. Kayaknya badan saya sudah setipis sangge-sangge loh Bu, sampai saya bilang seperti itu ya. Sepertinya saya tidak punya pegangan, seolah-olah kematian sudah sangat dekat dengan Pak Sinung Haji, padahal tidak ya. Itu adalah memang ketika saya belajar, memang kehilangan ini adalah poin nomor 3 yang paling ditakuti oleh manusia. Jadi oleh karena pada saat ini Pak Sinung Haji sudah sehat kembali, saya sangat bersuka cita dan saya boleh men-share ini kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Semoga apabila ke depannya kita menghadapi hal yang sama, kita jangan seperti yang saya alami ya, biarlah kita dikuatkan oleh Tuhan, biarlah dengan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan boleh memberikan yang terbaik kepada kita. Inilah tiga hal yang paling ditakuti manusia. Yang pertama tadi adalah kematian, yang kedua adalah kemiskinan, yang ketiga adalah kehilangan. Jadi di sini disampaikan kepada kita mengapa kita perlu mengalahkan ketakutan. Mengapa kita perlu mengalahkan ketakutan? Yang pertama adalah karena roh ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Ini kita bisa buka dari ayat inti kita tadi ya. Bahwasanya roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Oleh karena roh ketakutan bukan berasal dari Allah, maka harus kita usir dari diri kita. Sebab roh ketakutan bisa mengikat hidup kita, sehingga banyak orang terbelenggu di dalam ketakutan. Karena itu, Tuhan memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam ketakutan. Jadi di sini jelas ya, bahwasanya roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi kita harus mengusir segala hal yang datangnya bukan berasal dari Tuhan, itu harus kita usir. Jadi biarlah kita boleh sanggup mengusir roh ketakutan yang ada pada hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, biarlah kita boleh tegar dan kuat di dalam Tuhan. Jadi di sini disampaikan banyak orang yang sedang sakit, tertekan bukan karena sakitnya, tetapi tertekan karena rasa ketakutannya akan kematian. Benar ya, saya punya kesaksian, saya memiliki seorang teman yang sangat kompak dengan saya ya. Jadi kawan saya ini pada saat setahun yang lalu, pada saat kami umur 41 tahun ya, dia diponis penyakit ginjal. Dia diponis penyakit ginjal dan harus cuci darah. Jadi teman saya ini sangat terpukul, sangat stres, depresi malah. Pada saat kami datang ke rumahnya, dia menangis. Dia menangis bukan menangis karena sakitnya. Dia menangis oleh karena takut akan kematian itu. Memang ibunya juga mengalami sakit yang sama. Pada saat ibunya itu cuci darah, 2 bulan kemudian ibunya itu dinyatakan meninggal. Jadi kawan saya ini begitu depresi oleh karena sakitnya sama dengan ibunya, dan dia juga diponis dokter harus cuci darah.
Jadi dia sangat tertekan oleh karena takutnya akan kematian itu. Jadi pada saat kami datang ke rumahnya, kami mendoakan, kami berbagi firman, kami memberikan penguatan-penguatan. Puji Tuhan, sampai sekarang kawan saya ini boleh semakin hari semakin sehat, dan sekarang dia boleh kembali melayani walaupun ada jadwalnya untuk cuci darah, ya 2 kali dalam seminggu dia harus cuci darah di umurnya yang masih terbilang muda, ya 41 jalan 42. Tetapi oleh karena semangat yang diberikan yang datang daripada Tuhan, kawan saya ini boleh kembali dikuatkan dan boleh kembali melayani. Jadi di sini jelas disampaikan banyak orang yang sedang sakit, tertekan bukan karena sakitnya, tetapi tertekan karena rasa ketakutannya akan kematian. Kalau kita takut, maka tubuh kita akan menghasilkan hormon yang tidak bagus dan sangat merugikan kesehatan kita. Karena itu kita harus melawan roh ketakutan. Di sini disampaikan bahwasanya ketakutan yang kita alami itu, stres yang kita alami itu menghasilkan hormon yang tidak bagus, yang sangat merugikan kesehatan kita. Jadi kita harus membuang rasa ketakutan kita agar hormon yang tidak bagus itu tidak muncul di dalam tubuh kita, sehingga apapun penyakit kita boleh dipulihkan kembali, ya. Kita harus membuang jauh roh ketakutan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah orang yang hidup di dalam ketakutan tidak mungkin diberkati Tuhan. Mengapa kita harus membuang rasa ketakutan itu? Yang kedua adalah orang yang hidup di dalam ketakutan tidak mungkin diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan begini, ya, apa yang engkau takutkan, itu yang akan menimpamu. Karena yang engkau takutkan, itu yang akan engkau dapatkan, katanya. Jadi apabila kita hidup dalam ketakutan, kita tidak akan diberkati. Kita tidak akan diberkati. Jadi di sini disampaikan kita harus melawan ketakutan yang mencoba menyerang dan merampas berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi kita harus usir rasa takut itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus mengusir rasa takut itu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan bisa memberkati kita diberikan kekuatan. Hal yang ketiga, mengapa kita harus membuang rasa ketakutan? Yang ketiga adalah karena roh ketakutan berasal daripada iblis. Tadi disampaikan, roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Apabila kita hidup di dalam ketakutan, berarti kita mempercayai iblis. Karena di dunia ini hanya ada 2 oknum, yaitu Tuhan dan iblis, yaitu kebenaran dan kepalsuan, yaitu terang dan gelap. Jadi kalau roh itu bukan berasal dari terang, berarti roh itu berasal dari si jahat. Kalau roh itu bukan berasal daripada Tuhan, berarti roh ketakutan itu berasal daripada iblis. Kita boleh baca dari Yohanes 8 ayat 43 sampai 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi oleh karena roh ketakutan itu berasal daripada iblis, kita harus membuang dari hidup kita jauh-jauh, ya. Karena iblis itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah 3 hal kenapa kita perlu mengalahkan ketakutan. Yang pertama tadi, oleh karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Yang kedua, oleh karena orang yang hidup dalam ketakutan tidak mungkin diberkati Tuhan. Yang ketiga, oleh karena roh ketakutan itu berasal daripada iblis. Itulah 3 hal kenapa kita perlu menjauhkan roh ketakutan daripada kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita menaklukkan roh ketakutan itu? Itu yang perlu, ya. Bagaimana caranya?
Bagaimana cara kita agar roh ketakutan itu tidak berlama-lama hingga kepada kita? Yang pertama disampaikan di sini, pegang dan perkatakan firman Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam ketakutan adalah orang yang tidak mengerti kebenaran firman. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 mencatat, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, pada Tuhan ya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita tahu kalau kita merdeka tidak ada ketakutan ya. Kalau kita merdeka tidak ada ketakutan. Jadi biarlah hal pertama yang boleh kita lakukan untuk menaklukkan roh ketakutan itu adalah pegang dan perkatakan firman Tuhan. Ya, baru yang kedua. Yang kedua yang harus kita lakukan agar kita boleh terhindar daripada roh ketakutan itu adalah dengarkan suara Roh Kudus. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Itulah sebabnya Dia memberikan Roh Kudus supaya kita mampu melawan tipu muslihat iblis dan beroleh kemenangan. Dari 1 Yohanes 4 ayat 4b, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi apabila roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia, berarti kita mampu, kita sanggup untuk mengalahkan ketakutan tersebut. Kekuatan Roh Kudus akan membuat kita hidup di dalam pengharapan. Jadi baiklah di dalam hidup kita apabila ada ketakutan, kita mendengarkan suara Roh Kudus sehingga ketakutan itu boleh lenyap dari kita dan hidup kita boleh memperoleh pengharapan. Yang ketiga, hal yang perlu kita lakukan agar roh ketakutan pergi dari kita, yaitu miliki iman yang teguh. Ketakutan adalah musuh iman yang mematikan dan senjata iblis yang paling ampuh untuk menghancurkan orang percaya. Dalam Yakobus 1 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Tuhan dan melawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera karena Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini, kita yang dibenarkan oleh iman akan hidup dalam damai sejahtera. Jadi kalau hidup dalam damai sejahtera, tidak mungkin ketakutan ya. Jadi apabila kita hidup di dalam iman, dibenarkan oleh karena iman, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apabila iman kita teguh, maka damai sejahtera akan menghinggapi kita, ketakutan yang ada pada diri kita akan segera pergi. Selanjutnya, jadi mereka yang hidup dalam iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi tadi dikatakan orang yang ketakutan itu tidak mungkin diberkati ya. Ada tadi di atas sudah kita bahas. Jadi di sini dikuatkan kembali. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Galatia 3 ayat 9. Jadi orang yang beriman, orang yang diberkati Tuhan, orang yang terhindar daripada ketakutan. Itulah tiga cara kita untuk menaklukkan roh ketakutan. Yang pertama tadi pegang dan perkatakan firman. Yang kedua kita dengarkan suara Roh Kudus. Yang ketiga miliki iman yang teguh. Kita tahu bahwasanya Yesus juga pernah mengalami ketakutan ya. Ketika berada di Taman Getsemani, Alkitab mencatat Yesus merasa sedih dan gentar. Gentar itu sama dengan takut ya. Jadi Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, kata Tuhan ya. Di sana Tuhan berdoa, pada saat dia ketakutan dia berdoa, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripada aku, kata Tuhan pada saat ketakutan itu.
ini adalah kemanusiaan Tuhan ya. Pada saat Yesus itu takut itu, ini adalah timbul dari kemanusiaannya. Jadi pada saat Yesus itu takut, Yesus itu mengembalikan semuanya itu kepada kehendak Bapa di sorga. Inilah yang membuat Yesus menjadi kuat ya, menjadi kuat melewati ketakutannya itu, oleh karena Yesus itu menyerahkan pergumulannya kepada kehendak Bapa di sorga. Jadi itu yang membuatkan Yesus itu boleh tidak berlama-lama dalam ketakutannya, sehingga Yesus bisa kuat ya, kembali kepada kehendak Bapa, kembali kepada firman Tuhan. Itu yang membuat roh ketakutan bisa ditaklukkan. Jadi dalam hidup kita ada satu ketakutan yang boleh kita rasakan. Milikilah satu ketakutan saja. Apa itu? Apa itu ketakutan yang boleh kita rasakan? Di sini disampaikan ketakutan yang boleh kita rasakan adalah takut akan Tuhan. Apa yang rupanya takut akan Tuhan? Tadi di atas panjang lebar disampaikan ya, tidak boleh takut. Roh ketakutan harus dibuang jauh-jauh. Tapi di sini disampaikan kepada kita, milikilah satu ketakutan saja, yaitu takut akan Tuhan. Apa itu artinya? Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah sikap yang menghormati Tuhan, karena Dia adalah Allah. Menghormati otoritas yang Tuhan tetapkan, setia beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, takut melakukan dosa, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini adalah takut yang sehat dan membawa segala berkat Allah. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah dituntut hanya satu ketakutan ini saja ya, takut akan Tuhan. Jadi kesimpulan daripada firman Tuhan pada malam hari ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Nah, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bawakan pada malam hari ini. Untuk diskusi dan pertanyaan mungkin nanti saya arahkan kepada Pak Pendeta atau Ibu Pendeta ya, karena mungkin kurang kuat untuk menjawabnya. Boleh minta bantuan ini Pak. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan kepada host kita Ranita. Tuhanlah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baiklah, terima kasih buat Ibu Elis Pinem. Selanjutnya kita akan memasuki waktu untuk berdiskusi. Barangkali ada Bapak Ibu atau saudari-saudara yang ingin bertanya, dipersilakan. Salam, baik. Saya ingin sedikit bertanya dan menambahkan. Sebenarnya saya juga rindu ingin tadi buat khotbah ini, tapi sudah disampaikan Ibu Pinem. Bagaimana sebenarnya kita harus jeli dalam kata takut, khawatir, cemas, gelisah, dan mungkin juga bisa disebut panik juga ada. Jadi ini sebenarnya hampir mendekati, dan takut ini sendiri menurut saya juga ada dua ini. Takut akan Tuhan, takut akan keadaan, takut akan masa depan pun hampir pasti beda. Takut dengan Tuhan dengan takut yang kita alami oleh karena kegelapan, takut oleh karena apa, beda. Jadi takut yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah menurut pandangan saya dan apa yang saya pelajari adalah kita tunduk, taat, hormat. Itu takutnya. Tetapi takut kepada kegelapan masa depan itu beda konteksnya. Jadi sering saya lihat ini dicampur-adukan. Jadi sehingga saya pun bingung gitu setiap kita berdiskusi. Karena apa? Takut akan masa depan itu membuat kita menjadi memikirkan masa depan kita bagaimana. Itu akhirnya seperti yang tertulis di Ayub 3 ayat 25 tadi.
apa yang kamu takutkan itu yang terjadi. Itu yang saya pernah berikan akhirnya ya beberapa jemaat mengapa. Tapi artinya ketakutan itu membuat kita seakan-akan tidak punya Tuhan gitu. Kita nggak bersandar. Ini mohon maaf ini seperti takut. Takut dalam arti kata ada masa-masa di mana kita sudah tahu sebenarnya semua. Tidak boleh jual beli, akan ada cap begini, takut akan ada tanda begini dimasukkan ke tubuh kita. Akhirnya membuat kita nggak mau berbuat. Nah, ibarat kayak gini. Saya juga takut mungkin memiliki rasa takut. Setiap manusia punya rasa takut. Tapi ketika kita ditantang umpamanya atau kita ada keperluan, harus pergi tengah malam melewati kuburan. Ada orang yang takut tidak akan pernah pergi. Tetapi saya pastikan setiap manusia, baik saya sendiri, seberani-beraninya pasti ada rasa takut gitu, tapi tetap pergi. Nah, di sini ini perbedaan takut, sama-sama takut, tetapi yang satu takut, dia pergi. Oleh karena ada rasa takutnya, tapi dia berani pergi oleh karena apa? Ada dia punya iman, ada Tuhan, dia percaya, kan begitu. Nah, tetapi ada orang yang nggak berani sama sekali pergi. Inilah ketakutan yang sebenarnya konteksnya juga beda. Takut dengan Tuhan, takut dengan yang tidak mau berbuat sama sekali. Orang karena takut dia, wah kalau saya nanti ada hantu bagaimana, ada penjahat bagaimana, ada begini bagaimana. Akhirnya tidak melangkah. Nah ini sebenarnya yang konteksnya bagi orang yang tidak beriman. Tetapi bagi kita yang beriman, ya takut, tetap takut. Tapi kita melangkah dan pergi. Jadi ini mohon sedikit agak saya juga bingung bagaimana sebenarnya kita menyikapi ini. Sama dengan ketika kita ada orang takut tidak bisa jual beli, sehingga dia tidak mau melangkah apa yang dia buat, atau dia mungkin malah pergi seperti bangsa Israel yang saya katakan kemarin, dia membentengin dirinya dari apa? Dari lingkungan, dari sosial, sehingga dia tidak mau bersosial lagi karena takutnya dia nanti saya nanti diketandain orang, sehingga saya gampang dibunuh, saya gampang ini. Ini ketakutan yang sebenarnya merusak. Seakan-akan kita tidak punya Tuhan yang menjadi perlindungan, sehingga kita membangun seperti bangsa Israel perlindungan sendiri. Sementara Tuhan katakan, jangankan hanya melindungi kita, semut di bawah tanah berlapis-lapis bisa dia sanggup lindungi yang halus kecil seperti itu. Bahkan burung-burung dia bisa beri makan. Nah, jadi kalau di sini saya sebenarnya ingin bertanya, sebenarnya ketakutan yang bagaimana sebenarnya yang saat ini kita alami. Apalagi kita sebagai orang beriman dalam menghadapi khususnya ya akhir zaman inilah tanda-tandanya atau apanya segala. Agar kita bisa memahami ketakutan yang bagaimana supaya kita hidup tetap bebas dari rasa takut tadi. Kan tujuannya kan judulnya bebas dari rasa takut. Tetapi, nah ini, saya mungkin mudah-mudahan ini salah, melihat banyak jemaat kita malah ketakutan yang dibuat-buat menghadapi apa? Akhir zaman. Nah, saya katakan dibuat-buat mungkin karena apa? Dia menciptakan sebuah framing di otak sendiri. Oh begini datang nanti saya begini. Sementara sebenarnya itu belum tentu terjadi. Karena apa? Mohon maaf saya dari kecil juga sudah penjara. Saya lihat dulu ada cap, nggak pernah terbukti cap. Sekarang dirubah. Ada chip, nggak pernah terbukti chip. Ada laser, nggak pernah terbukti laser. Sekarang ada disuntikkan. Jadi artinya beberapa yang tidak terbukti itu yang sudah kita ponis, kita anggap itu menjadi sesuatu yang terjadi, ternyata tidak pernah terjadi. Jadi ngapain kita mohon maaf bukan karang-karang, kita analisa seperti ini akan terjadi gitu. Sementara faktanya itu belum tentu terjadi. Bisa saja lain kemajuan-kemajuan lagi nanti ada yang mungkin saat ini kita belum tahu dan belum ditemukan. Nanti itu lagi kita ganti lagi. Bayangkan, saya ingat itu dari cap di dahi, di tangan. Itu hampir, mungkin mohon maaf, pendeta-pendeta juga bahkan itu. Para penatua juga, orang tua saya juga itu. Cap hilang, tidak ada. Mohon maaf, memang tidak ada sampai sekarang lagi. Nggak ada orang lagi mendengungkan cap. Sekarang berganti berapa kali bergantian. Sampai ada laser, sampai ada ini. Tapi nggak terbukti. Tapi bagaimana caranya sebenarnya? Nah, kita kan tidak tahu, makanya kita percayakan sama Tuhan daripada kita mohon maaf merancang-rancang yang belum tentu benar gitu kan. Akhirnya menjadi hoax.
Apakah ada orang yang mau meminta maaf atas kesalahan-kesalahan doktrin seperti itu? Kan tidak ada kan. Sampai sekarang belum saya ada temukan, mohon maaf, pendeta atau apapun yang menyatakan, oh ternyata cap itu salah, oh ternyata cap itu tidak benar, atau ternyata laser itu tidak benar, oh ternyata chip itu tidak benar, oh ternyata ini tidak benar. Tidak pernah ada. Tetapi sudah digaungkan dari saya lahir, sudah ada cap, sudah ada tanda dibuat, sudah ada begini-begini. Tidak pernah terjadi gitu loh. Artinya mohon maaf aja, daripada kita sibuk memikirkan kekhawatiran di masa depan, lebih baik kita ya berserah kepada Tuhan dan kita percayakan semua biarlah terjadi sesuai dengan rencana Tuhan daripada kita merancang-rancang yang belum tentu benar. Kan itu sih pertanyaan saya. Mungkin kalau bisa mohon maaf agak panjang supaya bisa agak sedikit pahami, karena memang agak sedikit rancu antara takut ini. Yaitu tadi saya bilang takut kepada Tuhan, takut kepada masa depan, takut akan kekhawatiran kita. Kalau kematian kita mungkin oke lah, sudah paham. Semua tidak ada yang abadi dan tidak ada yang tidak akan sakit dan tidak ada yang tidak mati kan. Itu sudah alamiah. Tetapi ini yang menjadi tolak ukur bagi kita, mungkin bagaimana kita menyikapi tanda-tanda inilah, ketakutan-ketakutan ini. Mohon lagi sebenarnya kalau saya bilang janganlah kita mengarang-arang atau menganalisa, membuat sesuatu yang belum tentu itu menjadi satu kebenaran. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Salam. Iya, oleh karena ilmu Pak Nababan lebih tinggi dari saya, kayaknya saya serahkan sama Pak Pendeta Sembiring lah, mohon bantuannya Pak. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Baik, sebelum yang lain ya, maksud saya, mungkin yang lain juga boleh nanti kasih pandangan tambahan, ya, diskusi supaya memberikan pencerahan dan memberikan kepada kita pandangan-pandangan yang lebih luas tentunya. Jadi saya juga berharap tanggapan dari yang lain nantinya. Jadi berbicara tentang apa tadi judulnya? Bebas dari rasa takut. Bebas dari rasa takut, luar biasa ya. Judulnya aja sudah menginspirasi kita. Tanpa dikhotbahkan pun dari judulnya kita udah tenang duluan kan gitu. Nggak takut lagi apapun kita nggak takuti. Jadi terima kasih Bu Ismi Haji atas firman Tuhan ya. Ya memang selaku manusia itulah yang sering yang nggak perlu kita takutkan sebenarnya, tapi kita takut mati tadi ya siapa nggak takut mati ya, tapi sebenarnya nggak perlu juga kita takutkan. Kita takut pun mati juga kan gitu. Artinya jangan khawatir, sebab apa Alkitab katakan bahwa apakah dengan kekhawatiran kita akan menambah sehasta dari jalan hidup kita? Tidak juga ya. Jadi memang umat Tuhan itu bebas dari rasa takut ya. Nggak ada ketakutan ya, seperti Daniel, seperti ya sepanjang sejarah umat Tuhan itu nggak ada rasa takut. Dia hanya takut kepada Tuhan ya. Takut kehilangan ya, udah pasti kita takut kehilangan sesuatu yang kita miliki. Mobil kita pun takut kita hilangkan di luar sana contohnya kan. Pasti ya udah pastilah ya. Tapi itulah kemanusiaan kedagingan kita. Tetapi itu sebenarnya kedagingan sebenarnya itu, takut hilang mobil kan gitu kan. Ya karena tetapi sesungguhnya ya takut yang benar adalah tadi sudah disampaikan. Ya takut akan Tuhan. Sebenarnya sejak manusia diciptakan roh ketakutan itu nggak ada. Tapi setelah dosa lah baru Alkitab mencatat ketika dia berdosa dia takut ya, takut. Jadi sudah ada ketakutan itu, dan ketakutan itu berkembang seiring ya setan telah memperhamba manusia itu ya oleh dosa. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita takuti hanya Tuhan. Jadi sebenarnya itu aja. Yang lain nggak perlu kita takuti karena Tuhan yang memegang kendali. Ya, Tuhan yang pegang kendali. Apapun itu situasi keadaan, Tuhan pun pegang kendali. Kalaupun itu terjadi oleh karena Tuhan izinkan, seperti Ayub ya. Jadi jelas sebenarnya di Alkitab jelas sebenarnya hubungan dengan ketakutan ini. Sebagaimana Ayub sakit atau dia kehilangan banyak, tapi Tuhan izinkan ya, tapi Tuhan tahu ya bahwa Tuhan tidak akan izinkan itu bagi kita karena Tuhan tahu juga mungkin cukuplah bagi Ayub ya pada masa yang lalu dalam hal itu sebagai mana bukti bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan umatnya, menjadi satu pelajaran juga bagi kita sepanjang sejarah ya bahwa kehidupan Ayub itu menginspirasi umat-umat Tuhan.
Jadi sebenarnya kalau berbicara takut, sebenarnya Tuhan katakan jangan khawatir. Kalau istilah Alkitab yang Tuhan harapkan dari umatnya adalah berjaga-jaga, ya, waspada. Karena musuh itu nyata, iblis itu ada loh. Ya, jangan kita menganggap iblis nggak ada. Jadi kalau kita lengah, ya maka kita menjadi mangsa karena lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan lain sebagainya. Jadi Alkitab hanya menyarankan kita berjaga-jaga dan waspada, siap sedia kapan saja. Jadi memang pertobatan itu nggak boleh didorong hanya oleh pemikiran, oh Yesus sudah mau datang. Ya, artinya, jadi kalau Yesus belum mau datang, kita nggak mau bertobat. Karena selfish sekali sebenarnya cara berpikir kita, selfish sekali. Jadi seolah-olah, ya kalau Yesus nggak datang, berarti kita boleh gini-gini aja dong gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada bedanya Yesus mau datang atau Yesus masih lama datang. Kehidupan kita memang harus lebih baik, lebih sungguh-sungguh lagi, ya, lebih meninggalkan segala yang sifat kedagingan atau keduniawian. Nah, artinya itulah sebenarnya prinsip, ya, jangan takut itu, ya. Kita harus takut sama Tuhan saja. Yang lainnya itu di bawah kendali Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Yang perlu kita adalah berjaga-jaga dan selalu waspada. Ya, itu yang boleh saya tambahkan. Boleh tambahkan yang lain? Terima kasih. Oke. Boleh saya tambahkan ya? Halo, boleh saya menambahkan sedikit? Boleh, Bung, boleh. Oke, takut itu adalah status emosi, ya. Ya, artinya takut, emosi. Sebenarnya pengertian takut ini bisa juga terjadi pada pengertian kasih. Kasih akan Tuhan adalah pangkal dari semua kebaikan kita, kan gitu. Tetapi kalau beri konotasi lain, kasih akan uang pangkal daripada segala dosa. Nah, jadi takut kepada pelanggaran adalah kebaikan, ya. Tapi takut kepada hantu adalah kejelekan. Nah, jadi gini, supaya gampang kita menelaah masalah-masalah kata, suku kata, emosi ini, takut, kasih, sayang, benci, mesti lengkaplah kalimatnya gitu. Saya takut kepada nih, saya kasih kepada ini. Nah, jadi ini nanti menentukan. Kalau saya kasih kepada uang, itu tinggalkan. Tapi kalau saya kasih kepada Tuhan, itu ikuti. Saya takut kepada hantu, itu salah. Tapi saya takut pada Tuhan, itu benar. Jadi selalulah bikin kalimat itu lengkap. Jadi jangan hanya takut langsung analisis gitu. Jadi saya pikir itu aja, mudahlah itu. Lengkapi dulu kalimatnya. Saya takut pada apa? Saya kasih pada apa? Saya cinta pada apa? Saya benci pada apa? Gitu. Jadi saya kira itu aja. Saya pikir rumusnya supaya memudahkan kita menganalisis arti takut ini. Terima kasih. Baiklah, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan lagi? Atau dari Kak Teti, ada yang mau ditambahkan, Kak, atau ditanyakan? Oke, baik. Selamat malam bagi kita, terima kasih. Jadi berbicara mengenai kata takut tadi, jadi sebenarnya saya juga sudah mengalami itu. Jadi boleh saya katakan juga memang pada saat itu saya takut akan masa depan. Jadi bukan takut akan Tuhan gitu. Jadi di sini baru sekarang saya menyadari ketika saya takut akan masa depan saya, sebenarnya saya menyaksikan bahwa Tuhan itu ada gitu.
Karena kalau kita sudah memang mengimani bahwa Tuhan itu ada, harusnya tidak ada lagi rasa takut di dalam diri kita, termasuk takut akan masa depan. Karena di dalam Timotius tadi dikatakan kita tidak diberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan semangat sebenarnya yang diberikan kepada kita. Namun bukan baru ini saja ayat itu saya tahu. Dari dulu saya sudah tahu ayat itu, tapi untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan saya itu tidak gampang. Mungkin ketika mulus-mulus hidup itu, menghafal ayat itu, oh iya ya, nggak harus takut ya gitu. Tapi ketika terjadi sesuatu yang benar-benar memang membuat kita takut, seperti yang Ibu Nyonya Sino Haji bilang tadi, rasa takut ketika suami sakit, gitu kan, atau mungkin rasa takut lagi ada hal-hal lain yang terjadi. Nah, yang membuang ini sebenarnya kita tidak gampang, apalagi kalau kita tidak punya modal mungkin pengenalan akan Tuhan gitu. Jadi saya sendiri sebenarnya sudah mengalami itu karena mungkin dulu saya tahu ayat hafalan ini, tapi saya tidak punya fondasi untuk bagaimana benar-benar mengimani apa yang Tuhan sudah katakan gitu. Jadi ketika ketakutan itu mulai ada, di situ saya memang hampir depresi seperti yang disebutkan di situ juga hampir saya alami gitu, karena saya melihat sebenarnya ketakutan saya apa sih? Paling cuman mungkin ketakutan karena takut menikah. Menurut saya hanya inilah satu ketakutan yang terjadi dalam kehidupan saya, karena menurut saya yang lain-lain cukup berjalan dengan aman gitu. Dan emang itu yang membuat saya, tapi memang membuat saya sangat down pada saat itu, karena saya melihat teman-teman saya sudah pada jalurnya, mungkin sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya apalah yang mereka ini kan seperti itu. Jadi ketika mulai terjadi perbandingan antara diri saya dengan mereka, ketakutan saya itu terjadi. Usia terus berjalan, gitu. Jadi ketakutan-ketakutan lain, belum lagi kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang memang tidak begitu mengetahui tentang Tuhan, pasti yang mengatakan kepada kita itu yang membuat kita takut. Bagaimana nanti kalau seperti ini? Bagaimana nanti kalau seperti ini? Dan pernah saya suatu kali, saya naik Grab ke tempat kerjaan, terus ditanya, apakah sudah menikah? Belum menikah. Terus langsung ditanya, loh, kau kan udah tua, nanti kau kalau kayak gini, kayak mana? Terus kan orang tua itu kalau harus seperti ini baru, kalau enggak nanti kan enggak punya anak kan enggak akan diakui jadi menantu atau bisa jadi diganti jadi orang Batak. Nah, itu Bapak itu bilang sama saya ketika di perjalanan naik Grab, benar-benar dalam satu hari saya benar-benar down, susah untuk bekerja karena saya terima omongan yang dikatakan oleh Bapak itu tadi. Jadi membuat saya takut, iya ya, bagaimana nanti kalau seperti ini? Bagaimana nanti kalau seperti ini? Jadi kayak ada mulai pemikiran terjadi, apakah aku akan melakukan ini aja supaya lepas dari sini? Nah, sempat terpikir seperti itu. Jadi, namun kan saya tidak bisa melakukan itu dengan ketika emosi. Nah, mungkin itu mulai agak membuat saya depresi dan mulai saya belajar untuk beruntungnya COVID ini memang ada dan kita bebas memilih, ada jum-jum yang menawarkan kita untuk mengikuti untuk motivasi diri ataupun untuk belajar Bible study atau jadi saya coba untuk mengikuti semua dan beruntungnya saya ditempatkan pada satu jum yang mengajari saya untuk berdoa. Jadi diajarin kita di situ berdoa dan juga memang ada renungan di situ juga. Jadi saya diajarin untuk bagaimana berserah kepada Tuhan. Nah, ketika saya mulai belajar mengimani apa yang sudah Tuhan berikan, jadi saya lebih damai hati saya ini. Kalaupun saya belum mengalami ini sekarang, saya percaya bahwa ketika kita mengikut Tuhan memang tidak akan mulus-mulus kejadian itu dan keadaan kita itu, tapi Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Itulah yang saya imani. Jadi saya coba untuk apa yang saya baca, saya coba mengaplikasikan dalam hidup dan saya mencoba untuk bekerja sama dengan Tuhan dan saya merasakan rasa damai saat ini dan rasa takut itu saya pikir mulai hilang dari diri saya. Jadi saya mulai menikmati dan belajar bersyukur yang ada dulu. Sembari saya tetap bercita-cita untuk masa depan yang jauh lebih baik. Tapi lebih bersyukur untuk yang ada sekarang dulu. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Bisa menambahkan dikit, Dek, Rianita?
Boleh Pak. Dipersilakan Pak. Ya. Jadi saya sebetulnya sangat senang dengar khotbah pada malam hari ini menghilangkan rasa takut. Tapi entah kenapa saya tak bisa hilang dari rasa takut itu pula. Bahkan ini di tempat saya duduk ini sekarang, dulu mama saya di sini sakit. Mama saya setelah meninggal seminggu, saya tidak berani ke ruangan ini gitu. Takut gitu ya. Nah, tapi bagi saya sebetulnya rasa takut ini semacam rem ya. Jadi kalau kita lihat Raja Yosafat di dalam buku Tawarik mengatakan, ketika dia diserang 3 pasukan, lalu Raja Yosafat menjadi takut. Nah, tetapi dalam ketakutannya itu, dia mempunyai tindakan yang positif. Dia takut terhadap musuhnya itu, sehingga dia umumkan kepada seluruh rakyatnya supaya mereka berpuasa meminta pertolongan Tuhan. Bayangkan kalau Raja Yosafat tidak punya rasa takut. Begitu musuhnya datang, langsung dia serang, bisa jadi mungkin secara jadi terbalik kan. Tetapi ketika dia mempunyai rasa takut, lalu dia berdoa dan seluruh rakyatnya berpuasa berdoa kepada Tuhan, akhirnya mereka dapat menang. Padahal Raja Yosafat, kerajaan Yehuda hanyalah kerajaan kecil dibandingkan 3 kerajaan yang menyerang mereka itu. Nah, jadi artinya memang rasa takut ini memang harus kita hilangkan. Tapi seperti yang saya katakan, kadang-kadang ini menjadi sebuah rem untuk tindakan kita supaya tidak kebablasan gitu. Jadi kalau orang Batak, kadang-kadang orang Batak ada seperti ini. Arwah, katanya kan, artinya siapa rupanya, kan kira-kira gitu. Nah, ini dia sudah hilang rasa takutnya. Tapi apa yang terjadi? Bisa jadi dia salah jalan gitu, salah tindakan gitu. Jadi saya kepingin hilang rasa takut. Kadang-kadang di jalan pun saya agak ketakutan juga gitu kan. Dengan keadaan sekarang ini. Nah, kembali kepada itu, karena takutlah saya terkontaminasi virus COVID, sehingga sampai hari ini saya tidak dapat beribadah di gereja. Nah, tapi buahnya saya kira ada. Sampai sekarang mudah-mudahan saya belum kena COVID kan gitu kan. Jadi artinya biarlah kita menilai di titik mana kita masih ada rasa takut itu seperti itu. Jadi kalau saya katakan saya senang dengan khotbah ini, hilang rasa takut, tapi begitu nanti ada sesuatu yang saya kira di luar kemampuan saya, rasa takut itu tetap juga timbul gitu. Jadi mari doakan saya supaya hilang dari rasa ketakutan. Terima kasih Bu. Terima kasih Dek ya. Baiklah, apakah masih ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan dari Bapak sedikit. Ibu? Sedikit ya, Dek. Jadi saya setuju dengan pendeta katakan bahwa berjaga-jaga, waspada, dan siap sedia. Sama ketika saya dengan Teti, jadi apa yang kamu alami, saya sudah duluan alami. Saya 38 tahun. Sampai pernah saya sedikit cerita, karena sudah tidak keberdayaan ini ya, saya pulang ingat umur 33 atau 34 tahun itu, harus pergi bawa itak gurgur ke kuburan mama, dan makannya di sana, berdoa di sana, nanti kembali nggak boleh mampir, nggak minum, sementara perjalanan saya tempuh itu hampir 2 jam. Bayangkan saya seperti orang bodoh, tetapi saya lakukan, walaupun iman saya, hati saya mengatakan hal kebodohan yang saya lakukan. Tapi karena ketidakberdayaan, seperti saudara Teti katakan tadi, orang-orang yang nggak beriman harus mengajarkan ini. Karena orang-orang tua yang ngomong, ini poda na tua-tua na jolo katanya. Tapi buktinya hampir 5 tahun yang nggak ada juga jodohnya kan. Jangankan jodohnya, titik-titik terang pun tak ada. Nah, ketika saya pun akhirnya hanya, ya sudah, saya coba hilangkan ketakutan itu. Saya coba hilangkan kekhawatiran itu. Saya selalu berpikir, saya seperti ini, percaya sama Tuhan, dan saya punya Tuhan. Apa mungkin Tuhan tidak biarkan saya memiliki pasangan hidup? Itu aja saya terakhir. Saya hanya setelah memiliki prinsip itu, saya nggak lama, istri saya datang langsung dari Tangerang. Nggak tahu angin, nggak tahu badai. Ya akhirnya hanya dalam 2 bulan jatuh cinta menikah. Hanya proses 2 bulan, nggak pernah sempat pacaran pun nggak bisa dibilang. Pacarannya setelah menikah. Nah, artinya kita percaya sama Tuhan, ada ternyata jalan yang Tuhan sediakan. Sehingga saya berpikir, kenapa saya tidak jadi seperti ini? Mungkin mohon maaf kepada teman-teman. Ya mungkin ada yang terbaik daripada mereka. Kan begitu. Jadi artinya di sini kita berserah sama dengan tadi, waspada, siap sedia, dan berjaga. Daripada kita seperti Ayub katakan, kita takut, khawatir,
akan masa depan kita, akan jodoh kita, akan pekerjaan kita, akan anak kita, akan memang pasti kita ada khawatir. Tetapi artinya kita siapkanlah diri kita dari sekarang. Siapkanlah doa kita ya menguru kalau kita takut ya kan. Berdoa terus. Saya juga begitu. Ketika bapak saya Pak Hari, aduh saya ibadah Tuhan. Saya hanya berlelut-lelut Tuhan. Saya hanya bisa berbuat ini Tuhan. Saya tidak tahu. Saya sudah berusaha tapi saya masih takut. Takut saya biarlah Tuhan yang apa? Yang menghilangkan. Kalau kita nggak bisa menghilangkan rasa takut itu dengan kekuatan kita. Tapi dengan Tuhan kita percaya kita bisa. Jadi itulah mungkin Teti juga percaya. Anda hanya berpikiran bahwa Tuhan baik pasti menyediakan pasanganmu. Itu aja yang engkau ingat. Engkau renungkan. Saya sudah alami. Nggak sampai mudah-mudahan dalam 2-3 bulan engkau akan menemukan yang terbaik buat pasangan hidup masa depanmu. Saya alami 38 tahun bukan hal yang sulit. Tetapi dengan saya punya pekerjaan yang baik, punya apa, semua mencemooh saya sebenarnya. Walaupun ada yang bilang, aduh percuma tentara, masa harus diajari seperti ini. Begini langsung anak gadis kalau sudah lengket. Harus sih. Sampai ada yang menyarankan lagi, maaf pendeta, tapi pendeta sendiri pula. Kenapa nggak saya rusak sekalian saya dulu gini baru jadi. Aduh saya pikir yang salah yang mana ini saya pikir. Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Kalau kita minta yang baik, memohon yang baik, dapat kita juga baik. Nah seperti itu sih kalau saya konsepnya. Terima kasih. Salam. Baiklah. Apakah masih ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, kita meminta untuk Ibu Elis, jika ada yang mau Ibu sampaikan atau Ibu simpulkan dari renungan kita pada malam ini, dipersilakan Ibu. Oh iya. Jadi kita tidak perlu terlalu takut berlebihan ya. Kalau kita sungguh-sungguh yakin bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, marilah kita jalani hidup kita dengan tetap tenang, penuh sukacita, dan penuh pengharapan kepada Tuhan kita yang baik itu ya. Sebab Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan meminta kesediaan Bapak B. Nababan untuk doa syafaatnya, Pak. Waktu dipersilakan Bapak. Oke, ada mungkin yang perlu kita doakan? Kita tetap doakan Ibu Malem Pandia. Kita tetap doakan Ibu ini supaya lebih baik keadaannya dan semangatnya selalu berkobar. Terus ya. Masih ada yang lain yang perlu kita doakan secara khusus? Jadi dia yang ini. Pak Panjaitan kayaknya ada yang mau disampaikan, Pak? Baiklah. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kembali Tuhan kami mengucap syukur atas anugerah kasih Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami ini rindu Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih di dalam ibadah kami saat ini, kami percaya Engkau juga hadir. Walaupun kami ibadah secara Zoom, tapi kuasa Roh Kudus akan selalu memberikan kami kuat kuasa sehingga kami tetap memiliki pengharapan, memiliki keyakinan dan iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, banyak dosa pelanggaran kami, banyak kesalahan yang mungkin kami sering lakukan, baik terhadap orang tua, saudara, keluarga, dan juga anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, ajari, tuntun kami, agar kami boleh lebih bijak, lebih sabar, dan kami juga boleh lebih percaya bahwa setiap tutur kata kami boleh mendatangkan berkat-berkat dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, dalam pelajaran ini kami sungguh berterima kasih
Engkau telah ilhami hamba-Mu Ibu Pinam yang telah menyampaikan sabda Tuhan, bagaimana kami boleh bebas dari rasa takut, khawatir, kecemasan, stres, bahkan kami boleh takut dari hal-hal yang membuat kami belum kami rasakan, tetapi kami sudah merasa takut. Tapi kami percaya bersama Tuhan Engkau akan membuat hati kami damai, pikiran kami tenang, dan kami percaya bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang peduli, sehingga setiap kebutuhan kami, setiap keperluan kami, Engkau akan limpahkan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang saat ini masih sakit oleh karena COVID, yang masih isoman, yang masih berjuang untuk bebas dari penyakit ini. Kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan kesembuhan. Terkhusus Bapa, kami berdoa buat Ibu Pandia, guru kami yang saat ini juga sedang berjuang, sedang berusaha untuk melakukan segala cara baik medis maupun secara makanan, minuman untuk ia boleh hidup sehat. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu ini lemah, terbaring, dan ia butuh kekuatan, butuh jamahan kuasa Roh Kudus sehingga ia mampu melawan segala penyakit yang ada pada tubuhnya, dan ia mampu untuk hidup terbebas dari segala penyakit yang saat ini menderita di tubuhnya. Tuhan yang di surga, kiranya Engkau melawat hamba-Mu ini sehingga ia memiliki kekuatan dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berkati juga keluarganya, suaminya, anak-anaknya, agar memberikan sokongan, memberikan kekuatan dan pengharapan dan semangat, sehingga ibu ini pun memiliki semangat yang baru untuk menatap masa depan jauh lebih baik lagi. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat protokol kami juga, Tuhan berkati di masa mudanya, di dalam pekerjaannya, sehingga Renita juga boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan untuk masa-masa depan ya Bapak. Dan juga pendeta kami juga Tuhan urapi, berkati dalam pelayanannya. Dan terlebih juga di sini saudari kami Teti juga Tuhan, di dalam kerinduannya untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami tahu Bapa, Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak membiarkan hamba-hamba Tuhan menderita oleh karena kerinduan-kerinduannya. Tetapi kami percaya dengan hati yang memiliki pengharapan bahwa Tuhan yang baik telah memilih setiap orang untuk berpasang-pasangan. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa khusus, kiranya Tuhan mendengarkan semua kerinduan hamba-Mu ini, sehingga ia boleh mendapatkan yang terbaik buat pasangannya dan buat masa depannya. Dan kiranya Tuhan memberikan yang terbaik hingga ia boleh mendapatkan iman yang teguh bahwa Tuhan masih mengasihi setiap hamba-hamba yang selalu berharap berseru kepada Tuhan. Terlebih juga Bapak, kami yang masih sehat, yang masih boleh menikmati hari-hari bekerja kami, dan juga bersama anak-anak kami dan keluarga kami. Kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Kami sadar ini ada rencana Tuhan. Di balik ini semua ada suatu pelajaran yang berharga kami dapatkan. Bahwa melalui wabah ini, maka Tuhan juga tetap akan menjadi pengharapan setiap manusia. Dan Tuhan juga akan dimuliakan. Dan ini menjadi kegenapan akan nubuatan Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut, khawatir, dan tidak melakukan hal-hal untuk kebaikan dan hal-hal untuk pekerjaan kami. Tetapi kami percaya Tuhan memampukan kami melalui masa-masa pandemi ini dengan tubuh yang sehat dan yang kuat. Bapa di surga, berkati juga Tuhan para pembicara kami dan juga saudara kami, keluarganya. Kiranya Tuhan berkati semua anak-anak kami dan juga semua harapan kami. Oleh karena itu Bapak, kami berserah, kami percaya, kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam ini, kita nyanyikan lagu Sion dari nomor 435.
kita nyanyikan semua ayat. Dan untuk doa penutup dibawakan oleh Ibu Elis. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, jalan serta Engkau membuat kami tidak gentar. Benar ya Tuhan, berjalan bersamamu kami boleh kuat menjalani hari-hari kami seperti lagu pujian kami ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila mana selama ini kami dihinggapi oleh rasa ketakutan yang berlebihan. Tuhan ampuni kami. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan boleh memulihkan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami penuh dengan sukacita. Sehingga di dalam hari-hari kami Tuhan, kami hanya memiliki satu ketakutan saja, yaitu takut akan Engkau Tuhan. Sehingga di dalam hidup kami boleh memperoleh ketentraman. Sehingga di dalam hidup kami boleh memperoleh perlindungan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih buat firman yang begitu luar biasa, yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga firman yang Engkau sampaikan tidak sia-sia kepada kami Tuhan. Berkati kami satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan, kami yang tetap setia di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan Tuhan, berikan kami sukacita Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun kondisi kesehatan kami, biarlah kami selalu berserah pada Engkau saja Tuhan Yesus. Kau yang melindungi kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau senantiasa melindungi kami dari segala virus-virus yang pada saat ini sedang mewabah. Tuhan Yesus, biarpun kami sudah menerima vaksin, biarlah vaksin dari Tuhan menjadi kekuatan kami, sehingga kemanapun kami pergi, kami boleh terhindar daripada virus-virus tersebut, yang mengakibatkan dengan tubuh kami yang sehat Tuhan, kami boleh melayani sesama kami, terlebih melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri acara perbaktian kami ini, biarlah Tuhan, dalam istirahat kami saat sebentar Engkau juga menjagai kami, melindungi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga besok pagi kami boleh kembali terbangun dengan tubuh kami yang sehat, kami boleh memulai lagi kembali aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami semakin layak mendapat berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sinilah ibadah kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada host. Barangkali ada yang mau disampaikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.